MA Gani ini secara resmi Bapak? Jadi tahun berapa sudah mulai terbentuknya MA ini dan sudah meluluskan siswanya di tahun berapa gitu Bapak? Untuk secara resmi berdirinya Madrasah Aliyah Gani Asri ini tanggal 22 April tahun 1994. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Gani TV Channel dan masih bersama Masa Ta'aruf Siswa atau disingkat MATSAMA. Oke, pada kesempatan kali ini kita baru saja menghadapi tahun ajaran baru yang tentunya pada kesempatan kali ini kita berbeda dengan tahun kemarin. Saat ini kita menggunakan media yang sangat luar biasa yaitu podcast Gani Perdana. Oke. Sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita dan juga narasumber hebat, guru muda kita, yaitu bisa namanya Bapak Sukron Effendi MBD atau bisa dipanggil Gus Sukron. Beliau adalah guru muda yang sangat berbakat dan juga potensi untuk generasi di madrasah ini. Oke, untuk materi Matsama kali ini yang kita sampaikan adalah tentang sejarah madrasah kita. Karena apa? Berdirinya madrasah ini tidak luput dari perjuangan-perjuangan terdahulu. Maka dari itu kita sebagai generasi yang cerdas ya dan berakal karimah ini tentunya harus tahu sejarah madrasah ini untuk menjadi momentum untuk kemajuan madrasah yang akan datang. Oke, langsung saja narasumber kita perkenalkan. Langsung saja, beliau adalah Gus Sukron, bisa perkenalan lebih lanjut nantinya. Bagaimana kabarnya Bapak Sukron? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Adi. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa walaupun dua orang kita masih bisa bertatap muka ya Bapak. Ya. Ya, bagaimana pendapat Bapak ini karena terjadinya pandemik yang begitu lama, jadi hampir 2 tahun kita tidak bisa bertatap muka dengan murid Bapak. Apakah ini sangat menjadi kendala Bapak sebagai seorang guru di MA Gani Asri Bapak? Untuk sebagai guru di Madrasah Aliyah Gani Asri ini sangat begitu kurang tanggap istilahnya. Dengan adanya pandemi ini kita untuk bertatap muka tidak bisa selama hampir 2 tahun ini. Padahal untuk materi-materi yang harus disampaikan itu banyak sekali. Jadi sebagai guru itu mempunyai rasa khawatir terhadap siswa dengan adanya situasi dan kondisi yang saat ini. Banyaknya game-game yang ada di medsos yang sangat mempengaruhi terhadap siswa-siswi pada zaman sekarang. Ya, jadi intinya terjadinya pandemi ini sangat menghambat sekali ya Bapak Ya, untuk betul. komunikasi dengan siswa, untuk juga pembelajarannya sangat terganggu ya Bapak. Ya. Ya, terus bagaimana solusinya Bapak di situasi pandemi seperti ini? Seorang guru masih terjalin komunikasinya dan tetap terjaga untuk komunikasi tentang kegiatan belajar mengajarnya Bapak. Untuk kegiatan belajar mengajar kita tetap manut dengan pemerintah, taat dengan pemerintah, dengan undang-undang yang ada. Kita tetap daring, tapi khususnya yang berbasis sekolah yang berbasis di pondok pesantren, sejujurnya kita memaksimalkan santri atau murid yang ada di pesantren ini tidak keluar dari arena pesantren, tidak keluar dari gerbang di pesantren gitu. Iya. Tapi alhamdulillah cukup yang untuk madrasah aliyah yang berbasis pesantren. Bersyukurlah bagi siswa-siswi yang menjadi santri di pondok pesantren. Oh iya. Jadi untuk siswa yang notabene sebagai santri pondok pesantren tetap
mengikuti kegiatan belajar secara tatap muka, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan juga. Iya, betul. Iya. Jadi ini sebagai nilai plus ya Pak untuk siswa-siswa yang sekolah atau juga menuntut ilmu di pondok pesantren seperti ini. Ya, langsung saja untuk terkait materi pada siang hari ini, kita langsung ya Pak, kita menuju ke temanya yaitu tentang sejarah kemadrasahan. Karena di sini adalah pondok pesantren, tentu tidak luput dari pondok pesantrennya ya Bapak. Mungkin Bapak nanti bisa menjelaskan atau juga menuturkan bagaimana sejarah berdirinya madrasah ini, bagaimana juga perjuangannya. Mungkin Bapak sebagai salah satu durian di sini mungkin paham betul terkait berdirinya madrasah ini. Silakan Bapak untuk menjelaskan, memaparkan apa yang sejarah dari madrasah ini. Ya, terima kasih Pak Andi. Saya akan paparkan selaku host pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wala quwwatillah amma billah. Untuk selamat pagi anak-anak peserta Matsama yang saya banggakan pada pagi hari ini. Sedikit saya akan memaparkan yaitu tentang profil atau madrasah aliyah Gani Tul Asri yang berada di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Jadi berdirinya madrasah aliyah Tul Asri ini tidak terlepas dengan pondok pesantren Salafiyah Safiyah Gani Tul Asri, sehingga tidak ada salahnya apabila kita menengok pendirian pondok pesantren dan yayasan pondok pesantren Salafiyah Safiyah Gani Tul Asri. Jadi madrasah aliyah Gani Tul Asri ini bernaungan di bawah yayasan pondok pesantren Gani Tul Asri itu Pak Adi. Berdiri pada tahun 1944, Kiai Muhammad Hasan meninggal dunia. Menurut sejarah seperti ini. Sebelum wafat, beliau berwasiat kepada putranya, apabila pondok pesantren ini akan diberi nama, itu lebih baik diberi nama inisial G. Ya, jadi orang Jawa jadi mengatakan G. Dari inisial tersebut, pondok pesantren ini diberi nama yaitu Gani Tul Asri, yang artinya kaya air yang indah. Pada saat ini pondok pesantren dipimpin oleh putra Kiai Muhammad Hasan yaitu Kiai Muhammad Idris. Untuk sebelumnya beliau menuntut ilmu di Pondok Pesantren Mangkang Semarang, Pondok Pesantren Termas Pacitan di Mbah Din Yati Termas, Pondok Desemo Surabaya, dan yang terakhir adalah di pendiri NU yaitu Mbah Keji Bisri Samsuri, kakeknya Gus Dur di Denanyar, Jombang. Selanjutnya, untuk menjaga esensitas pondok pesantren, meningkatkan pendidikan agama Islam dan meningkatkan pendidikan umum serta kesejahteraan sosial, resmi didirikannya yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Gani Tul Asri, berdiri pada tahun 1986, itu tanggal 21 Februari kalau salah itu. Ini. Kemudian latar berdirinya madrasah aliyah Gani Tul Asri ini semakin berkembangnya pondok pesantren, akhirnya pengurus pondok pesantren beserta ahli bait pondok pesantren Gani Tul Asri ini untuk mendirikan yaitu madrasah aliyah Gani Tul Asri pada saat itu, atau bisa disebut dengan jenjang SMA, ya, sekolah menengah atas itu pada saat itu. Dan pada saat itu yang memperkasai pertama kali adalah beliau Mbah Keji Haris Dimyati Demas. Pada saat itu Mbah Idris meminta izin kepada pendiri Pondok Demas, salah satunya almarhum Mbah Keji Haris Dimyati Demas, untuk mendirikan madrasah aliyah Gani Tul Asri di Pondok Pesantren Gani Tul Asri.
saat itu menurut sejarah. Jadi Madrasah Aliyah Khairul Asri ini sangat penuh barokah sekali para alumni dan prestasi-prestasi yang dicapai baik dari mulai akademik dan non akademik. Itu Pak Andi untuk sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Gani Tirto Asri. Ya, terima kasih Bapak Sukron terkait pemaparan dari berdirinya Pondok Pesantren Gani Tirto Asri ini. Yang saya tanyakan adalah untuk bagaimana berdirinya MA Gani ini secara resmi Bapak. Jadi tahun berapa sudah mulai terbentuknya MA ini dan sudah meluluskan siswanya di tahun berapa gitu Bapak? Untuk secara resmi berdirinya Madrasah Aliyah Gani Tirto Asri ini tanggal 22 April tahun 1994. Pada saat itu dibuka pendaftaran siswa-siswi baru Madrasah Aliyah Gani Tirto Asri. Iya, berarti sudah kurang lebih 24 tahun ya, Ya, 24 tahun madrasah ini. Nah, untuk kepala madrasah pertama kali adalah Bapak Kiai Dimyati, Bapak Kiai Haji DLS Dimyati saat itu. Iya. Jadi selama 24 tahun ini Madrasah Aliyah Gani Tirto Asri sudah melakukan atau juga memberikan yang terbaik juga untuk alumni-alumni yang saat ini mungkin sudah berhasil ya Bapak? Ya betul. Selama 24 tahun mungkin sudah ada yang menjadi guru atau juga yang lain-lain ya Bapak? Iya betul. Untuk para alumni, alhamdulillah kebanyakan dari Madrasah Aliyah Gani Tirto Asri ini menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang ada di masyarakatnya, terutama babakan agama. Ada yang menjadi guru kebanyakan, ada yang menjadi TNI atau Polri. Sudah banyak sekali, dan ada yang menjadi manajer-manajer di PT-PT atau perusahaan begitu. Ya, luar biasa sekali ya Bapak untuk lulusan dari MA Gani Tirto Asri ini. Jadi tidak sungkan-sungkan buat teman-teman atau juga sahabat-sahabat semua yang ingin melanjutkan atau juga bersekolah di madrasah. Tentunya di madrasah ini bukan sesuatu yang janggal lagi untuk mensekolahkan anak di sini, karena generasi-generasi atau juga penerus-penerus yang lulus dari madrasah tentunya juga akan berhasil. Jadi buat sahabat-sahabat semua, jangan lupa tetap bersekolah di madrasah, karena madrasah hebat, madrasah bermartabat. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya Bapak, terkait dengan di masa ta'aruf siswa ini kan ada adik kita yang belum mengenal dan juga tahu betul siapa gurunya, dan mungkin juga teman-temannya juga belum tahu, yang mungkin tidak mondok atau juga tidak mungkin di sini kan ada segelintir anak yang tidak ikut mondok. Jadi bagaimana untuk mensosialisasikan terhadap guru, perkenalannya bagaimana dan lain sebagainya Bapak? Terima kasih Pak Andi. Untuk perkenalan siswa baru pada tahun ajaran baru 2021 ini 2022 ini nanti akan kita bikin slide perkenalan di medsos melalui siswa-siswi baru yang ada baik di rumah ataupun yang ada di lingkungan pesantren khususnya. Itu nanti akan kita tampilkan di media sosial mengenai perkenalan Bapak dan Ibu guru beserta mapelnya masing-masing gitu kan. Ya, terima kasih Bapak terkait pemaparan apa yang disampaikan tentang sejarah kemadrasahan kali ini. Mungkin yang bisa disampaikan untuk anak-anak untuk tetap semangat, untuk tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar walaupun di suasana daring seperti ini. Bagaimana pesan-pesan Bapak untuk siswa-siswi yang ada di rumah? Untuk pesan dan kesan dari Bapak Ibu guru Madrasah Aliyah Khairul Asri, yaitu untuk belajar di rumah atau belajar di lingkungan pesantren bagi siswa yang notabene santri begitu, dan mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan, dan selalu berdoa mohon kepada Allah SWT untuk diberi kesehatan dan dijauhkan dari wabah yang sangat luar biasa ini Pak Andi.
Ya, terima kasih Bapak atas waktunya yang telah dipaparkan untuk materi yang pertama kita tentang sejarah kemadrasahan. Semoga pertemuan pada siang hari ini mendapatkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Dan amin. tentunya adik-adik tetap kerasan ya, tetap mondoknya Iya. menjadi generasi yang sehat, cerdas dan berakhlak berkarimah. Iya. Terima kasih kami dari segenap kru Gani TV Channel mengucapkan selamat datang untuk peserta didik baru di Madrasah Aliyah Gani Tirto Asri. Kami berdua mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat, madrasah bermartabat.